Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 6 Motel California dimulai dengan konfrontasi emosional antara Kang He dan Yeon Soo. Dia bertanya apakah dia menyukainya dan mengapa dia terus membantunya. Dia menjawab bahwa hanya ini yang bisa dia izinkan untuk dirinya lakukan, menyiratkan bahwa dia ingin berbuat lebih banyak. Tapi dia kemudian menyuruhnya untuk memberinya waktu untuk melupakannya. Kang He kembali ke motel dengan marah dan membuang es krim ke tempat sampah. Dia kemudian mendapat telepon dari Seok Kyung yang mengatakan bahwa suami Sun Ja mengancam akan menuntut ayahnya. Dia memotong panggilannya. Ahram menyeret Kang He untuk makan malam dengan kelompok sekolah mereka. Ternyata, Seok Kyung memberi mereka kartu kreditnya untuk makan malam. Ketika Heon Yol membuat komentar menghina tentang Ahram, Seng Eon marah dan membelanya. Mereka bertiga meninggalkan makan malam. Kang He kembali ke motel dan melihat sekelompok besar orang termasuk Chun Pil, Sun Ja, Yeon Soo, Nan Wo, dan banyak lagi. Mereka mendiskusikan bagaimana Chun Pil membantu Sun Ja bercerai untuk keempat kalinya sekarang. Ketika mereka mulai bercerita tentang betapa bagusnya Yeon Soo dan Nan Wo bersama, Kang He menjadi kesal. Kemudian, Yeon Soo mengantar Nan Wo yang mabuk di luar motel dan mereka melihat Kang He duduk di tangga dan minum. Dia melewati mereka dan masuk ke dalam. Yeon Soo dan Nan Wo kemudian mendiskusikan untuk menghentikan fasad mereka karena rumor pernikahan mereka menjadi terlalu besar. Nan Wo tahu orang yang ditunggu-tunggu Yeon Soo adalah Kang He, sementara itu, Kang He dengan marah membersihkan kamar mandinya dan mengoceh tentang bagaimana Yeon Soo tidak bisa menunggu beberapa bulan lagi untuknya. Sekarang, setelah dia memiliki pekerjaan dan apartemen di Seoul, dia tidak keberatan dia datang ke Seoul. Yeon Soo datang ke kamarnya tetapi menganggap dia sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Dia pergi ke kamarnya sendiri dan membayangkan Kang He memperkenalkan Seok Kyung sebagai suaminya. Dia dan Seok Kyung bertengkar tetapi itu hanya mimpi yang menyebabkan Yeon Soo jatuh dari tempat tidurnya. Di pagi hari, Kang He bertanya kepada Seng Eon apakah dia menyukai Ahram. Dia mengatakan dia tidak bisa, mengingat dia adalah seorang yatim piatu dengan pendidikan sekolah menengah. Dia kemudian bertemu Seok Kyung di area lobi dan yang terakhir menggambarkan bagaimana dia pamer malam sebelumnya, mencoba membuat Kang He terlihat baik di depan pengganggu sekolahnya. Dia juga mengingatkannya pada percakapan mereka sebelumnya. Karena Kang He telah meminta Seok Kyung untuk membiarkannya menggunakannya, syaratnya adalah bahwa dia harus menjadi pacar resminya sampai pembangunan motel berakhir. Kemudian, Kang He membaca catatan penyemangat yang dia terima dari kakek Yeon Soo selama bertahun-tahun. Dia kemudian pergi ke klinik dokter hewan dan bertanya kepada Yeon Soo apakah kedua orang tua Nan Wo masih hidup dan dia mengatakan mereka masih hidup. Dia berasumsi Nan Wo tumbuh dengan banyak cinta. Dia kemudian meminta Yeon Soo untuk ikut dengannya untuk mengunjungi kakeknya. Mereka pergi ke kuburannya di mana Kang He memberitahu kakek Yeon Soo bahwa dia memenuhi janjinya. Dia menyerahkan Yeon Soo sebuah kotak dengan cincin kakek neneknya di dalamnya. Sebuah kilas balik menunjukkan Kang He mengeluh tentang Yeon Soo kepada kakeknya, mengatakan dia telah memutuskan untuk tidak datang ke Seoul bersamanya. Orang tua itu menjelaskan bahwa dia tidak sehat, itulah sebabnya Yeon Soo berubah pikiran. Dia kemudian memberikan cincin kepada Kang He, menyuruhnya memberikannya kepada Yeon Soo ketika dia bertemu yang tepat. Dia mengatakan dia ingin Yeon Soo bersama seseorang yang dibesarkan oleh orang tua yang penuh kasih dan baik dan ceria. Saat ini, Kang He mengatakan alasan sebenarnya dia datang ke Seoul adalah karena dia mendengar dia akan menikah dan ingin memeriksanya. Dia mendoakan yang terbaik untuknya, tidak membiarkannya mengucapkan sepatah kata pun, dan pergi. Yeon Soo patah hati mendengar ini tetapi beberapa saat kemudian, dia berlari mengejarnya dan memeluknya. Dia meminta maaf karena tidak menyadari bagaimana segalanya jauh lebih sulit baginya. Mereka akhirnya duduk di tepi sungai dan berbicara. Kang He mengakui bahwa percakapan dengan kakeknya adalah bagian dari alasan dia mendorongnya menjauh. Dia kemudian mengeluarkan kotak cincin dan melemparkannya ke sungai dangkal. Kang He mencarinya dan saat itulah Yeon Soo mengakui bahwa dia tidak akan menikah dengan Nan Wo. Dalam kekacauan, mereka berdua jatuh ke air. Nan Wo kemudian menjelaskan rumor tentang dia dan Nan Wo. Yeon Soo kemudian bertanya tentang Seok Kyung, dia menggambarkannya tetapi tidak mengklarifikasi hubungan mereka. Ketika Yeon Soo mengatakan dia akan berhenti berpura-pura berkencan dengan Nan Wo,
Kang He berpura-pura acuh tak acuh. Tapi kembali ke motel, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Keesokan paginya, Kang He mendapat kejutan dalam bentuk Jung Ge di lobi motel. Jung Ge mengungkapkan bahwa dia tidak datang ke sini untuk proyek itu tetapi untuk bertemu Chun Pil. Dia mengatakan Chun Pil adalah teman lama dan pengalaman mendekati kematiannya menginspirasinya untuk mengambil kesempatan dengannya. Faktanya, dialah yang mengiriminya boneka beruang raksasa itu. Kang He tidak terlihat senang dengan hal ini dan Seok Kyung menjelaskan situasinya kepada Jung Go nanti. Kang He menemukan kucing Yeon-su berkeliaran dan membawanya kembali ke motel. Di kamar Yeon-su, dia mengambil boneka beruang untuk melemparkannya tetapi Yeon-su menangkapnya. Ketika dia menanyainya, dia mengoceh tentang wanita yang membawa boneka beruang itu. Dia juga mengeluh tentang kecenderungan kewanitaan ayahnya dan mengungkapkan bahwa dia bersama Sunja, ibu Yeon-su ketika Kang He sangat membutuhkannya. Sebuah kilas balik menunjukkan Chun Pil terlambat tiba di rumah sakit. Kang He kecil berteriak padanya karena tidak ada di sana ketika adik laki-lakinya meninggal dan ibunya hampir mati. Saat itulah dia mulai memanggilnya Chun Pil dan bukan ayah. Saat ini, dia memberitahu Yeon-su bahwa ayahnya sedang membantu Sunja keluar dari situasi dengan seorang penipu di Seoul ketika insiden itu terjadi. Dia tidak pernah bisa memaafkan mereka untuk itu. Ketika Yeon-su bertanya tentang dia, Kang He bertanya apakah dia bisa meninggalkan ibunya. Kang He kemudian bersikeras untuk mengantar Jung Go pulang, mengatakan dia ingin kembali ke Seoul untuk sementara waktu juga. Yeon-su mendengar ini dari kamarnya dan Kang He mengucapkan selamat tinggal melalui pintu. Ketika mereka tiba di Seoul, Jung Go memberitahu Kang He bahwa ayahnya mengatakan dia minta maaf untuk banyak hal. Kang He pulang tetapi mendapati dirinya terus-menerus memikirkan Yeon-su. Kembali ke motel, Seok Kyung mendapat telepon dari Kang He dan menunjukkannya dengan keras di depan Yeon-su. Dia terus berpura-pura bahkan ketika dia memotong panggilan. Itu cukup mengganggu Yeon-su baginya untuk melakukan panggilan telepon pura-pura sendiri. Di Seoul, Esther memperhatikan bahwa Kang He melihat ke bawah dan membawanya keluar. Dia menggambarkan bagaimana dia dan Seok Kyung telah berteman sejak mereka masih kecil dan bagaimana persahabatan bisa lebih gigih daripada cinta. Ini menyentuh hati Kang He yang kemudian secara impulsif kembali ke Hanok. Dia menyerbu ke motel dan menghampiri Yeon-su, mengatakan kepadanya bahwa mereka harus tetap berteman. Dia bahkan mengundangnya ke kamarnya untuk berbagi es krim dengannya. Yeon-su pergi dan menggunakan sendoknya untuk makan. Saat dia berdebat tentang hal itu, dia membungkuk dan menciumnya dan bertanya apakah dia benar-benar bisa berteman dengannya. Akhirnya, Kang He menyerah dan menciumnya kembali di akhir Motel California episode 6.